Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat maritim, berjumpa lagi dengan kami di pembahasan yang berbeda. Pada pembahasan kali ini kita akan membicarakan tentang kesejahteraan nelayan. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan. Luas sepertiganya ialah perairan dan laut. Oleh karena itu, sektor perikanan merupakan salah satu aspek sangat penting bagi kelanjutan negara Indonesia. Oleh karena itu, kesejahteraan nelayan merupakan salah satu aspek penting dalam dunia perikanan. Memang banyak investor yang telah memberikan dananya untuk diinvestasikan di bidang perikanan. Namun, dana sudah terkumpul belum juga bisa menutupi kebanyakan kebutuhan para nelayan. Contohnya seperti kebutuhan kapal besar, karena kebanyakan nelayan Indonesia seperti kebutuhan kapal besar, karena kebanyakan nelayan Indonesia masih menggunakan kapal kecil, sehingga zona ekonomi eksklusif masih sulit dijangkau. Oleh karena itu, saya di sini dengan teman-teman saya ingin memberikan tanggapan kami terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi nelayan, terutama di bidang kesejahteraan nelayan. Berikut laporan yang akan disampaikan oleh dua teman saya yang sudah kami kumpulkan melalui jurnal-jurnal yang kami baca. Berdasarkan jurnal yang telah saya baca yang berjudul Catatan Penelitian Persepsi Nelayan Terhadap Kebijakan Subsidi Perikanan dan Konservasi di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Nelayan di Aceh Besar mengaku terjadi penurunan hasil tangkapan saat ini berbanding 5 tahun yang lalu. Menurut nelayan, hal ini disebabkan karena perubahan musim tangkap dan kerusakan habitat. Perubahan musim tangkap kemungkinan disebabkan pergeseran siklus musim hujan ke musim kemarau. Menurut nelayan, kerusakan habitat disebabkan oleh penebangan hutan bakau dan pemakaian bahan kimia dan bom sehingga merusak terumbu karang. Perubahan iklim akan memberikan dampak kepada distribusi ikan baik secara spesial maupun temporal. Secara jangka panjang akan memberikan pengaruh kepada ekosistem laut. Misalnya, pengasaman air laut yang memberi dampak kepada biota yang hidup di dalamnya. Nelayan menilai pemerintah belum serius membantu nelayan mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti perbaikan kondisi ekosistem. Menurut pejabat di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar bahwa pemerintah telah melakukan beberapa program konservasi sumber daya perikanan dan mensosialisasikannya melalui Lembaga Adat Panglima Laut. Namun sayangnya sebagian besar nelayan belum mengetahui adanya kebijakan Pemkab Aceh Besar. Sektor kelautan dan perikanan adalah salah satu sektor penting bagi masyarakat Aceh Besar. Jika dilihat besarnya wilayah laut Kabupaten Aceh Besar, dibutuhkan anggaran yang besar pula untuk mensubsidi pembangunan di sektor kelautan dan perikanan Aceh Besar. Walaupun secara global, subsidi dalam arti luas ditentang banyak pihak karena dianggap membebani anggaran pemerintah. Namun, kebijakan ini dipandang masih diperlukan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Aceh Besar khususnya. Untuk itu, pemberian subsidi perikanan yang dilakukan harus secara hati-hati dan tepat sasaran dan perlu disertai dengan skema fisheries management. Keragaman subsidi perikanan bahan bakar minyak atau BBM, solar dan non-BBM di Kabupaten Aceh Besar telah dilaporkan oleh Muslisin. Diungkapkan bahwa kebijakan subsidi yang perikanan di Aceh Besar dijalankan selama ini belum menjurus kepada green investment karena salah satu alasannya masih menumpukan kepada subsidi pengadaan kapal dan alat tangkap. Walaupun hal ini juga masih debatable, namun para pakar fisheries manajemen bersepakat bahwa subsidi perikanan untuk pengadaan kapal dan alat tangkap berpotensi tinggi menyebabkan overfishing. Namun di lain pihak, kondisi nelayan Indonesia khususnya di Aceh Besar masih sangat memprihatinkan dan masih memerlukan bantuan pemerintah untuk mengangkat taraf hidup mereka. Oleh karena itu, pendapat dan harapan